terkasih, Happy Sunday! Bagaimana kabar hari ini? Doa kami kita semua selalu penuh dengan sukacita dan selalu penuh berkat dari Tuhan. Dan kita tetap harus selalu percaya di setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semua, tentunya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Senang sekali kami bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu terkasih di dalam ibadah online Science Church Our Christ. Tema di tahun 2021 adalah This is God's Year to Aid, di mana di bulan Januari kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai transisi. Kita akan sama-sama belajar mengenai perubahan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita agar kita bisa selalu menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, sebelum memulai ibadah pada hari ini, kita satukan hati untuk berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin memuji, menyembah, memuliakan Engkau, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati Pastor Romi Matulesi dan seluruh pelayan-Mu, agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan berkati kami semua, agar setiap kami semua selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan, memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang besar. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita nyanyikan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku
bersuka cita sama-sama kembali kita katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, oh, Raja. Haleluya, oh. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sama-sama kita berikan kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Kaulah segala-galanya bagi kami, Yesus. Thank you, Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu kebenaran
di setiap jalanku. Yesus, Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Kaulah segala, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu dan kebenaranmu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. aku. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Rajaku, Kaulah segalanya di hidupku. Kami tinggikan, kami muliakan namamu besar, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami tinggikan, haleluya. Kami kagum pada Engkau Tuhan, kagum padamu Yesus. Kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, Ku kagum, hormat akan Engkau. ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang senantiasa menjaga dan menyertai kami. Di pagi hari ini, saya mau mengundang semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
tidak ada nama lain Tuhan yang kami mau puji selain nama-Mu. Kami percaya Engkau yang tuntun kami, Engkau yang jagain kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Di pagi hari ini pun Engkau yang satukan kami Tuhan untuk bisa beribadah bersama secara online. Saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami Tuhan. Buat saudara kami yang berdoa untuk pemulihan dari sakit asam lambungnya, kami percaya semuanya sudah selesai Tuhan di atas kayu salib. Engkau yang jamah dia, Engkau yang sembuhkan dia, dan Engkau yang jagai dalam pemulihannya. Buat saudara kami juga yang rindu memiliki keturunan, kami percaya Tuhan Engkau yang berkuasa memberikan keturunan ilahi daripada Engkau saja. Buat saudara kami juga yang berdoa untuk adaptasinya di kantor, Engkau yang jagai, Engkau yang tuntun langkahnya Tuhan agar ia bisa beradaptasi dengan baik. Dan juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang urapi para pemimpin kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala daerah, jajaran menteri, semua pemimpinnya Tuhan, untuk bisa bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19 ini, agar proses vaksin Tuhan, dari pengadaan, distribusinya, semuanya juga berjalan dengan lancar. Dan juga kami mau berdoa agar Indonesia dijauhkan dari bencana alam, agar semuanya Tuhan bisa hidup dengan aman, dengan tentram dan damai dari Engkau saja. Di saat yang bersamaan Tuhan, kami juga mau mengucap syukur Yesus atas kebaikan-Mu, atas kesehatan saudara kami selama masa pandemi ini. Yes Tuhan, Engkau yang jagai senantiasa. Buat saudara kami juga yang telah dipulihkan hubungan keluarganya, puji syukur Tuhan, kami percaya melalui keluarga, nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Engkau sangat baik Tuhan, dan kami percaya berkat kemurahan yang sama telah Engkau siapkan buat kami semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sepanjang tahun 2020, Gereja Zion Church of Christ membahas tema besar mengenai planted. Jadi kami mau mengundang buat saudara-saudari yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan Yesus, untuk bisa bergabung dalam cell group kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Perkembangan rohaninya saudara-saudari akan dipantau, dan kita juga akan terus tumbuh bersama-sama dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Selain itu, saudara juga akan mendapatkan informasi tentang kegiatan-kegiatan di gereja. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan sakramen tubuh dan darah Yesus, saya mau mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kita akan baca bersama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semoga dengan ayat ini kita senantiasa menjaga iman kita dan percaya berserah kepada Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak disembah Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Dan selalu saya akan berdoa buat saudara adalah kondisi Anda selalu dalam kondisi yang terbaik. Dan situasi apapun yang sedang Anda hadapi hari-hari ini tidak pernah membuat Anda ketakutan, tidak pernah membuat Anda drop, tetapi selalu membuat Anda yakin dan percaya melewati situasi hari-hari ini akan memunculkan diri saudara yang berbeda, menjadikan diri saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, ya di Gereja Zion Church of Christ. Kalau saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami saat ini, kami selalu memulai dengan perjamuan kudus terlebih dahulu sebelum kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di setiap minggunya selalu akan ada perjamuan kudus. Kita percaya bahwa barang siapa yang makan tubuh dan minum darah Yesus, mereka tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam dia. Maka Alkitab menjaminkan, mintalah apa saja yang kamu rindukan kehendaki, maka Bapamu di surga akan memberikan jaminannya kepada setiap kita. Dan bahkan juga mata kita, pikiran kita akan terbuka dengan jelas begitu kita ada di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini pada waktu kita bersatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita jadi memahami apa yang Tuhan mau firmankan, apa yang Tuhan mau rencanakan, apa tujuan Tuhan bagi kehidupan Anda dan saya. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di hari Minggu tanggal 31 Januari, di akhir bulan Januari ini. Kami percaya bahwa kesempatan kami beribadah secara online bersama dengan keluarga kami dari tempat kami masing-masing, itu merupakan kesempatan yang Tuhan percayakan. Aku berdoa agar setiap anak-anak Tuhan diberkati, mereka semua dilawat Tuhan, mereka semua dijamah Tuhan, mereka semua mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Setelah itu kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di mana kami akan menikmati kabar baik yang Tuhan sediakan di hari Minggu ini. Aku berdoa biarlah setiap bagian firman Tuhan yang kami terima menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi perlindungan bagi setiap kami. Berbicara bagi setiap kami Tuhan di hari Minggu ini, dan kami mau mulai terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, satu firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur 62 pada ayat yang kedua, dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Memang hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kalau tidak dekat dengan Tuhan, kita semuanya akan tergerus dengan informasi, dengan suasana, dengan kejadian-kejadian. Arus dunia ini berusaha membawa kita ke arah yang mereka tentukan. Tetapi kita menjaminkan bahwa pada saat orang percaya tenang, maksudnya pada saat orang percaya tinggal dekat dengan Tuhan, maka dijaminkan ketenangan. Hari-hari ini sulit untuk mencari situasi yang tenang. Berita-berita yang ada sulit untuk membuat orang tenang. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka ada jaminan kita punya ketenangan. Saya berdoa buat saudara, biarlah pada waktu kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita percaya bahwa kita senantiasa ada bersama dengan Kristus. Kristus bersama-sama dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan ingin agar kehidupan Anda selalu berkemenangan. Anda bukan orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan, tapi Anda adalah orang-orang yang berkemenangan atas segala situasi. Mari kita angkat rotinya bersama-sama dengan saya. Kita berdoa bagi roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna. Sempurna jiwa rohku, dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Kami menolak segala bentuk virus, bahkan virus berbahaya, virus mematikan. COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita bersama mau angkat anggur ini dengan iman, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami percaya pasukan malaikat selalu jagai kami. Tidak ada kuasa gelap, roh jahat yang berkuasa bagi kehidupan kami. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Bahkan kami beriman, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mau mengangkat minyak ini dan kita berdoa bagi sakramen minyak. Ini minyak zaitun dan kita berdoa ini menjadi minyak urapan, dan Anda bisa berdoa bagi minyak ini menjadi minyak urapan dimanapun Anda berada saat ini. Entah Anda tidak di dalam satu area yang sama, tidak di dalam kota yang sama, tidak di dalam negara yang sama. Anda bisa berdoa dari tempat Anda dan ikuti doa ini, maka minyak di tangan Anda menjadi minyak urapan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelapan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oke, Anda boleh oleskan di atas kepala saudara. Sekali lagi berdoalah buat orang-orang yang bersama dengan saudara. Berdoalah buat keluarga, berdoalah buat lokasi di mana Anda berada. Lepaskan berkat dan percayalah, doa Anda bukan doa yang biasa, doa Anda menjadi doa yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, di hari ini saudara, di tanggal 31 Januari, kita akan membahas itu bagian terakhir dari satu bulan tema yang kita bahas, yaitu tema di bulan Januari, itu berbicara mengenai transisi. Saya berdoa, saya berharap bahwa di sepanjang bulan Januari, kita semua dapat memahami betapa pentingnya kita harus mengalami yang namanya perubahan. Karena bila mana kita mau bekerja sama dengan perubahan ke arah yang tepat, maka perubahan tersebut justru akan membuat kita yaitu mengalami perkembangan dan dapat membawa dampak bagi setiap orang yang terhubung dengan kita. Nah, saya menjumpai jujur saja terkadang ada orang-orang yang sulit untuk bisa berubah. Alasannya bukan karena keadaan yang membuat mereka demikian, melainkan karena apa yang mereka yakini atau apa yang mereka percayai. Seringkali membuat langkah mereka malahan menjadi lumpuh. Nah, karena itu, keyakinan seseorang itu dapat menjadi benteng untuk mempertahankan diri dari pengaruh informasi-informasi asing yang berbeda di luar dirinya. Nah, untuk itu, hari ini tema yang saya bawakan yaitu berbicara mengenai membongkar keyakinan yang salah. Nah, ini yang seringkali menghambat orang untuk bisa mengalami perubahan. So, saya akan ajak saudara di minggu terakhir di bulan Januari ini tentang ini, yaitu membongkar keyakinan yang salah. Kita mau baca dulu sebentar, yaitu di dalam 2 Korintus pada pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan begini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saya suka memperhatikan bila mana ada orang yang sedang membuat atau sedang merenovasi rumah. Saya perhatikan ketika mereka sedang merenovasi, saya lihat untuk merenovasi sebuah rumah, maka dibutuhkan sebuah rencana. Ya kan, pada waktu Anda mungkin mau merenovasi rumah, juga diperlukan yang namanya mengumpulkan peralatan. Anda akan mulai yaitu bekerja untuk mengeluarkan barang-barang yang lama dari rumah. Ya, lalu mulai menghancurkan misalkan temboknya, atau memindahkan, kalau ada wastafelnya dipindahkan, toiletnya dibongkar, bongkar lantainya. Akan ada banyak debu, akan ada banyak kotoran pada waktu renovasi. Nah, setelah itu, Anda akan mulai menempatkan, yaitu barang-barang yang baru, serta menjumpai penampakan yang baru setelah selesai, ya kan? Dan menjadi menyenangkan setelah rumah tersebut direnovasi. Artinya dibutuhkan banyak waktu dan banyak usaha untuk membangun, untuk melakukan yang namanya renovasi. Nah, renovasi merupakan pekerjaan berat. Tetapi jika Anda sangat ingin melakukan perubahan, itu pastinya dapat dilakukan. Nah, renovasi selalu dimulai dengan menghancurkan yang lama. Karena kata di dalam meruntuhkan pada teks ayat 2 Korintus pada pasal 10 ayat yang keempat, meruntuhkan itu artinya menghancurkan. Nah, apa yang kita perlu hancurkan? Nah, apa yang perlu kita renovasi sebenarnya? Terhubung dalam keyakinan kita. Nah, yaitu pikiran kita yang perlu direnovasi.
pikiran kita yang harus dihancurkan, maksudnya dirubuhkan pikiran yang lama. Kita perlu mengubah apa yang kita yakini, yang semula, yang telah membuat kita lumpuh, yang telah membuat kita nggak bisa bergerak. Oke, kita harus merubah, yaitu benteng-benteng di dalam pikiran kita yang telah menghambat perjalanan kita untuk kita mengalami kemajuan. Nah, jikalau kita hendak mengalami perubahan, maka kita perlu memulainya dengan menghancurkan benteng-benteng keyakinan yang salah. Nah, kalau saja keyakinan kita adalah kepada hal yang baik, sesuai firman Tuhan, tentunya itu membawa manfaat yang baik. Oke, nah persoalannya ketika keyakinan yang ada pada kita, keyakinan yang kita lindungi adalah keyakinan yang salah. Misalkan kita justru malahan meyakini diri kita bahwa kita ini tidak berharga. Atau percaya bahwa diri kita adalah orang yang gagal. Itu kan keyakinan yang salah sebenarnya. Nah, ini ada jenis benteng yang perlu dihancurkan, serta digantikan dengan benteng keyakinan yang menguatkan. Saya mau mengajak saudara untuk mengingat sebuah rumus ini. Ini adalah rumus yang sederhana, yaitu pikiran Anda ditambah perasaan Anda sama dengan keyakinan Anda. Oke, jadi keyakinan saudara itu timbul dari mana? Pikiran Anda, itu ditambah dengan perasaan Anda, dan itu menjadi keyakinan Anda. Nah, saudara, keyakinan adalah apa yang Anda mau percayai. Itu juga disebut dengan iman. Itulah keyakinan. Dan hal yang terdekat, yang mirip dengan iman, adalah ketakutan. Nanti saya akan jelaskan mengenai ketakutan ini secara detail. Karena ketakutan itu sangat mendalam. Pikiran dan perasaan Anda, itu membawa Anda ke tempat di mana Anda yakin bahwa ketakutan Anda nyata. Itu yang dibuat oleh pikiran. Pikiran dan perasaan itu bisa membawa kita untuk kita meyakini bahwa ketakutan itu menjadi real dalam kehidupan kita. Nah, iman bekerja dengan cara yang mirip, yang sama persis. Dengan jalan Anda menciptakan pikiran dan perasaan yang akan membuat Anda yakin bahwa apa yang Anda imani itu adalah suatu kebenaran. Apa yang Anda imani suatu kebenaran. Oke ya. Iman itu juga artinya mengalaminya melalui penglihatan, mengalaminya melalui suara dan perasaan, hal-hal yang Anda yakini. Jadi ada respons dari panca indera Anda. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Pada saat saya kecil, saya pernah diajak nonton ke bioskop untuk nonton film horor. Itu selama film horor itu diputar di bioskop, itu saya benar-benar ngeri sekali ngelihatnya, saudara. Itu filmnya. Padahal ya itu filmnya mungkin dengan efek sound tidak sehebat secanggih sekarang ini, tetapi itu memberikan dampak secara pemandangan dan pendengaran telinga saya, dan itu menyeramkan. Dan itu nontonnya di jam 7 malam, selesai berarti jam 9 malam. Nah, sewaktu berangkat dari rumah semuanya fine-fine saja. Tetapi ketika selesai nonton, pulang, sensasi horor yang saya lihat dan saya dengar itu sudah menjadi kenyataan di dalam alam pikiran saya. Dan itu membuat saya ketakutan pada saat saya pulang bersama kakak saya melewati area tanah kosong yang gelap. Pandangan saya tidak mau saya arahkan yang biasanya saya no problem dengan tanah kosong yang gelap. Tapi sejak habis nonton film tersebut, saya tidak berani melihat ke arah sana. Dan saya berpikir di situ ada penampakan seperti di film yang telah tadi saya lihat. Saudara, itu gambaran seperti itu. Bahwa apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu seolah-olah menjadi kenyataan di dalam kehidupan saya. Nah, iman adalah kepastian dan dari kebenaran tentang segala sesuatu. Anda dapat memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang salah, seperti yang tadi saya contohkan. Kita bisa memiliki keyakinan terhadap hal-hal yang salah dan sangat yakin bahwa hal-hal tersebut benar ada, meskipun sebenarnya itu tidak benar. Nah, contoh lain lagi, waktu saya kecil, waktu saya TK, saudara, saya pernah mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman. Waktu saya kecil, saya dikasari oleh figur yang berotoritas, yaitu guru TK saya. Perihal apa? Perihal mainan teman yang saya pinjam dan saya lupa taruh di mana. Nah, akhirnya saya menerima setiap kali sekolah, saya harus dihukum berdiri di depan kelas hampir setiap hari. Tujuannya agar apa? Agar saya dipaksa untuk mengingat di mana saya meletakkan barang tersebut. Ditambah lagi, saudara, dengan figur di rumah, yaitu saya punya orang tua, yaitu ayah yang keras sebagai seorang yang berotoritas di rumah. Dan dari peristiwa-peristiwa tersebut, itu telah membentuk keyakinan yang salah dalam diri saya bahwa
tidak ada figur berotoritas yang mengasihi atau peduli. Artinya orang-orang berotoritas dalam pikiran saya adalah mereka tidak peduli, mereka tidak mengasihi. Makanya ketika menjadi orang dewasa, saya memiliki masalah yang berkaitan dengan orang yang berotoritas. Saya memiliki masalah dengan pemimpin. Artinya saya mencurigai mereka tidak punya kasih. Saya mencurigai mereka adalah orang-orang pemimpin tidak peduli. Pendeta kah, petugas yang berwajib kah, dan semua orang yang mencoba memberitahukan apa yang harus saya lakukan. Artinya timbul rasa ingin pemberontakan dan lain sebagainya. Ini adalah hasil dari keyakinan yang menghalangi untuk dapat mengalami perubahan. Sebuah benteng sudah terbentuk di dalam pikiran saya. Nah, pahami dulu. Apakah Anda mulai mengerti masalah yang juga terjadi di dalam kehidupan Anda? Berarti setiap orang bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang seperti yang saya ceritakan. Nah, yang paling menyedihkan adalah banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita memiliki keyakinan yang menghalangi. Kita nggak sadar ada keyakinan yang salah. Kita terus saja hidup menjalani kehidupan ini dengan meyakini bahwa semuanya benar-benar aja, semuanya fine-fine aja. Padahal pada kenyataannya kita menjalani kehidupan yang lebih rendah dari potensi hebat yang ada pada kita. Kenapa? Itu karena kita punya keyakinan yang salah. Nah, ini yang saya tekankan hari ini. Kita harus merenovasi apa yang semula telah kita yakini. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, dengan merobohkan benteng-benteng, maka kebenaran akan masuk. Oke, keyakinan baru akan dibentuk dan orang-orang yang tadinya salah jalan akan dibebaskan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita merenovasi keyakinan yang salah tadi? Oke, saya akan bantu saudara untuk bagaimana merenovasi keyakinan yang salah. Karena saya pun harus merenovasi dan saya benar-benar dipulihkan, benar-benar dibebaskan dengan pemahaman-pemahaman ini. Maka dari itu, saya percaya hal ini juga akan terjadi bagi hidup Anda. Bagaimana cara kita merenovasi keyakinan yang salah? Yang pertama adalah mengidentifikasi keyakinan yang salah. Nah, mengidentifikasi keyakinan yang salah. Kita perlu mengidentifikasi. Kita perlu mencari datanya. Kita perlu teliti. Apa sih keyakinan yang salah yang ada di dalam diri saya? Ya, Anda harus cari tahu. Saya harus cari tahu keyakinan yang salah tersebut. Misalkan, keyakinan yang salah yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya nih, ketika kita bicara tentang Tuhan. Ada nggak di pikiran saudara? Allah tuh nggak peduli apa yang terjadi dalam hidup saya. Kita mengalami hal yang negatif, kita punya pikiran seperti itu. Atau Allah itu jauh, ya kan? Allah tuh nggak terjangkau dengan saya. Atau Allah adalah Allah yang kejam. Saya mengalami situasi seperti ini, kok dia diam saja. Ini nggak fair. Allah tidak fair, Allah tidak adil dalam kehidupan saya. Itu yang berkaitan dengan Tuhan. Kita identifikasi keyakinan yang salah. Lalu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Contohnya, kita meyakini bahwa saya tidak cukup baik. Atau kita berkata, aku tidak akan pernah menjadi orang yang mampu melakukan sesuatu. Atau kita berkata, saya mah cuma orang gagal gitu. Ya kan? Atau, saya mah nggak penting, saya bukan orang penting. Kita melabeli diri kita dengan hal-hal yang salah. Lihat kata-kata ini saya katakan buat saudara. Oke? Nah, keyakinan selanjutnya lagi. Yang berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang lain. Oke, contohnya seperti ini. Anda berkata bahwa, koko saya mah lebih baik daripada saya gitu. Ini keyakinan yang salah tentang orang lain. Koko saya lebih baik dari saya. Atau adik saya lebih disayang daripada saya. Adik saya lebih disayang sama orang tua saya. Atau profesi orang itu lebih baik ya daripada profesi saya. Atau kita berkata semua orang menertawakan saya nih, gitu. Atau mungkin kita berkata orang lain memikirkan hal yang buruk tentang aku. Kita berpikir tentang orang lain seperti itu. Atau ada kaitannya dengan mental korban. Mental korban contohnya seperti ini. Aku tidak dapat berbicara karena aku pemalu. Gitu. Aku tidak mengerti karena aku kurang pinter sih. Atau aku nggak mampu karena orang tuaku menyakiti dan tidak mendukung aku. Gimana ya? Saya nggak bisa karena masa lalu saya. Ini orang yang memiliki mental korban. Lihat, kita perlu mengidentifikasi keyakinan yang salah itu di dalam kehidupan kita. Terhubung dengan Tuhan, terhubung penilaian kita tentang Tuhan, penilaian kita tentang diri kita sendiri, penilaian kita terhadap orang lain, dan mental korban. Mari kita lihat firman Tuhan ini dalam Yesaya pada pasal 43. Pada ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Apapun yang pernah Anda alami, Yesaya memberitahukan kepada saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Bilang amin dulu nih. Miliki keyakinan ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau unik, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan tidak pernah jauh daripada kamu. Nah, ingat baik-baik. Berhentilah merasa menjadi korban. Berhentilah merasa menjadi korban. Anda dapat menjadi pemenang dengan menghancurkan benteng keyakinan yang selama ini telah melumpuhkan Anda. So, jangan izinkan pengalaman masa lalu itu menjadi bangunan utama untuk keyakinan yang Anda miliki hari ini. Oke? Masa lalu Anda tidak harus menjadi masa depan Anda. Setiap orang punya masa lalu, dan Anda mesti mengidentifikasi akan keyakinan yang salah ini, sehingga kita bisa membereskannya dengan tepat. Oke? Itulah renovasi kita. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara kita merenovasi keyakinan kita ini yang salah adalah mengelola emosi kita dengan tepat. Mengelola emosi kita dengan tepat. Nah, salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan adalah pengelolaan emosi yang cerdas. Nah, saya mau katakan sama saudara, emosi itu normal. Semua orang punya emosi. Karena emosi diciptakan oleh Tuhan. Untuk kita, sejak kita lahir sudah ada itu. Tetapi bagaimana kita mengelolanya, menentukan bagaimana emosi itu akan melayani kita secara positif atau melayani kita secara negatif. Emosi positif menghembuskan hasrat atau vitalitas pada kehidupan sehari-hari kita. Itu memberikan tenaga tambahan untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Itu emosi positif. Sebaliknya, emosi negatif justru menghambat kemajuan kita menuju tujuan hidup. Itu melumpuhkan kita sehingga tidak bisa mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem-problem kita. Nah, emosi positif itu melahirkan tindakan-tindakan positif. Sedangkan emosi negatif melahirkan tindakan-tindakan negatif. Atau terkadang malahan mencegah tindakan positif. Itulah emosi yang disebut dengan emosi negatif. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Nah, contohnya pada saat kita mau mengampuni orang yang pernah melukai, yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita. Pada waktu kita mau mengampuni, percaya deh sama saya, timbul emosi negatif. Ya kan? Itu akan muncul menghalangi Anda. Perasaan tidak nyaman akan berusaha menguasai Anda. Oke. Tetapi pada saat kita sengaja, ini yang harus dilakukan, memfokuskan diri untuk berusaha memberkati mereka yang pernah menyakiti, yang pernah melukai, pada waktu Anda mau memfokuskan diri untuk berkatin mereka, maka sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Fokus kita berubah jadinya. Keyakinan kita terhadap mereka berubah. Dan kemarahan serta kekecewaan yang kita alami itu satu persatu mulai hilang. Bukan berarti memorinya tidak ada lagi. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi ingatan kita tidak lagi menjadi top of mind. Artinya begitu itu muncul, perasaan-perasaan tadi sudah berubah. Pada saat kita sengaja memfokuskan diri untuk memberkati mereka. Nah, saudara, saya di hari ini, pada kesempatan ini, saya mau saudara izinkan Roh Kudus menolong Anda. Izinkan Roh Kudus menolong Anda. Karena dia adalah agen perubahan untuk mengubah pola emosi negatif menjadi pola emosi yang positif. Anda harus mau. Contohlah seperti Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pada pasal 22 pada ayat 44. Yesus dikatakan di Taman Getsemani, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lihat, Yesus mengalami satu pergolakan di dalam diri dia. Dalam Ibrani 12 pada ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Yesus mengalami emosi negatif sama seperti Anda. Yesus menderita halangan emosi. Ya, dia melihat bagaimana orang-orang akan menyiksa dia. Dia melihat orang-orang yang akan melukai diri dia. Dia tahu situasi berat yang akan dia hadapi. Makanya dia ketika berdoa, keringatnya itu seperti tetesan darah. Yesus menderita halangan emosi yang luar biasa sampai dikatakan demikian, darahnya seperti keringat tadi. Keringatnya berubah menjadi darah. Pada saat stres yang luar biasa, Yesus bisa saja dia mendengarkan suara emosinya, ngikutin suara emosinya, dan menganggap bahwa itu suara Tuhan, itu suara Roh Kudus. Seandainya Yesus mengikuti emosi negatif dia,
Dan jika dia mengikuti itu, maka Yesus tidak akan pernah disalibkan. Saudara dikasih Tuhan, Yesus berhasil mengatasi emosi negatifnya. Artinya apa? Anda pun juga mampu mengatasinya. Kalau Yesus bisa, Anda juga pasti bisa. Saudara dikasih Tuhan, ini penting sekali untuk kita pahami. Kita bisa melewati itu. Kita yang harus menetapkan. Jangan biarkan emosi negatif mengendalikan diri kita. Jangan biarkan. Nah, di dalam kisahnya Elia juga, Elia mengalami ketakutan. Dalam satu Raja-Raja pada pasal yang ke-19, kalau saudara baca di sana, Elia mengalami ketakutan dan kesendirian. Padahal Elia baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia mengalami emosi yang negatif di dalam diri dia. Kenapa? Karena dia diancam oleh Isabel. Dia akan dibunuh karena dia telah membunuh 450 Nabi Baalnya, Isabel. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Melihat ketakutan dan kesendiriannya Elia. Karena Elia begitu ditanya Tuhan, dia ketakutan jawabannya, biar saya mati aja. Lalu dia berkata, cuma dia doang yang selamat, nggak ada orang lain lagi. Pertama yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana untuk melindungi Elia. Lihat, itu pertama yang Tuhan lakukan untuk mengatasi ketakutan Elia. Yang kedua, kata Tuhan kepada Elia, ada 7.000 lagi, 7.000 nabi yang masih hidup yang di dalam pemeliharaan Tuhan. Lihat, ini memberikan pengertian bahwa Elia dikasih tahu, jangan takut lagi. Jangan biarkan kamu merasa sendirian. Tuhan menunjukkan, menolong emosi negatifnya. Tuhan bekerja atas dirinya Elia. Karena kalau sampai tidak Tuhan tolong masalah ini, maka saya percaya Elia tidak akan berani untuk melangkah dalam pergerakan tujuan-tujuan yang selanjutnya yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Oke, ini emosi yang negatif. Contoh lagi, saudara, pada waktu saya mengendarai mobil, Anda mungkin sama mirip-mirip dengan saya. Lalu di depan saya ada mobil lain yang berjalan agak lambat di depan. Padahal saya lihat di depan mobil dia, jalanannya kosong. Oke. Lalu saya memberikan klakson. Karena dia lambat jalannya. Saya berikan klakson untuk dia lebih cepat. Tapi dia tetap lambat. Dan saya berusaha melewatinya, sambil sedikit menggerutu, saya mendahuluinya. Nah, setelah saya berhasil melewati kendaraan tersebut, biasa kita gitu ya, mata kita ngelihat gitu ya. Ah, ngapain sih kita? Saya menduga-duga main HP kali ini orang nih gitu kan. Apa segala macam, santai-santai seperti itu. Tapi setelah saya melewati kendaraan tersebut, ternyata dia bawa anak kecil yang sedang sakit di mobilnya. Nah, setelah saya melewati, perasaan yang tadi menggerutu berubah menjadi perasaan bersalah. Bahwa saya sudah ngelaksonin dan sayanya sudah menggerutu duluan. Nah, saya menjadi berubah, respon saya menjadi berubah. Artinya saya katakan sama saudara bahwa kejadiannya tidak berubah. Oke, dengan perasaan saya tadi tidak merubah kejadian. Oke, kejadian tidak berubah. Tetapi apa yang saya yakini mengenai kejadian tersebut, itu telah mengubah respon saya. Artinya sejak saat itu, saya tidak lagi mau menduga-duga secara negatif bila mana saya mengalami kejadian yang sama. Atau menduga-duga secara negatif itu disebut dengan imajinasi spekulatif. Jadi saya tidak mau bereaksi berlebihan. Seringkali kita menjadi orang-orang yang bereaksi berlebihan terhadap situasi-situasi yang kita hadapi. Makanya saya menolak sekarang untuk memasukkan makna negatif dalam situasi yang sedang saya hadapi. Persoalannya pada waktu engkau sedang bermasalah dengan seseorang, pada waktu orang mungkin tidak melakukan seperti yang Anda harapkan, Anda mulai berimajinasi secara spekulatif. Dan Anda mulai menaruh makna negatif pada situasi tersebut. Itu persoalannya. Makanya kenapa kita seringkali emosi kita menjadi berantakan. Emosi kita menjadi nggak stabil dan kita sulit untuk mengalami perubahan. Karena kita tidak mengendalikan emosi kita. So hari ini saya katakan sama saudara, pahami baik-baik. Pada waktu saudara mau berbuat baik, pada waktu saudara mau berubah, biasanya emosi negatif itu akan muncul di dalam hidup Anda. Dan saya beri tulisan ini buat saudara bahwa jadikan emosi negatif itu sebagai indikator untuk Anda mau melakukan perubahan. Bukan malahan tertawan olehnya. Jadi kalau ada emosi negatif muncul di dalam pikiran saudara, jangan biarkan saudara mengikuti emosi negatif itu. Memang tuh orang tuh, Anda mulai membayang-bayangkan yang salah. Itu bukan suara Tuhan, saudara. Itu bukan suara Roh Kudus. Saudara, ketika itu muncul, malahan ketika itu muncul, saudara jadi ngerti, oh ini yang salah.
ini pikiran yang salah, ini emosi yang salah. Saya mesti melakukan yang sebaliknya. Saya jangan menaruh makna yang salah di tempat itu. Haleluya. Amin. Yang ketiga, yang perlu kita renovasi. Bagaimana caranya kita merenovasi? Fokus pada kenangan yang menguatkan. Fokus pada kenangan yang menguatkan. Ya, semua orang punya kenangan, semua orang punya masa lalu. Oke? Saya punya masa lalu, Anda punya masa lalu. Nah, fokuslah pada kenangan yang menguatkan. Coba kita buka 1 Samuel 17. Ayat 34, ayat 35, ayat 36 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ketika dihadapkan dengan masalah yang besar, Daud memilih untuk tidak memikirkan ukuran musuhnya yang raksasa, tetapi Daud mengambil kenangan yang menguatkannya, kenangan masa lalunya yang mendorong imannya, bukan mendorong rasa takutnya. Saudara kasih Tuhan, kita semua berhadapan dengan situasi, kita semua berhadapan dengan masalah hari-hari ini, semua kita tentunya, apapun itu, kita seharusnya seperti Daud. Fokus kita pada kenangan masa lalu yang menguatkan. Fokus kita pada keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita capai. Bukan pada kegagalan di masa lalu yang pernah kita alami. Nah, terbebas dari masa lalu, ini penting sekali untuk kita terbebas dari kegagalan. Anda harus pahami, Anda harus mau melangkah dan mengingat kembali hal-hal hebat apa dulu yang pernah Tuhan kerjakan atas hidup Anda. Atau pencapaian-pencapaian keberhasilan apa di masa lalu yang pernah terjadi. Itu menjadi bagian yang bisa memotivasi saudara untuk saudara bisa bergerak dan menghadapi situasi sekarang dan mempercayai bahwa saudara bisa menang seperti Daud. Dia sudah mengalahkan binatang-binatang itu. Apakah Daud tidak punya kegagalan? Banyak. Tapi Daud tidak memfokuskan kepada kenangan yang salah, tapi dia memfokuskan kepada kenangan yang membangun mental dan membangun iman dia. Haleluya. Dan ini juga perlu untuk saya bagikan kepada Anda, untuk Anda terbebas dari masa lalu, yang buruk maksud saya, itu juga berarti kita perlu melepaskan hubungan di masa lampau yang salah tadi. Jangan biarkan hubungan di masa lampau itu menjadi satu ikatan yang kuat mengikat kita. Dan di gereja kita punya komunitas, makanya penting komunitas untuk membangun. Karena komunitas Anda akan menciptakan perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan pribadi Anda. Makanya saya katakan sama saudara, penting membangun komunitas. Dengan siapa Anda bergaul, itu akan menentukan Anda sebenarnya. Menentukan masa depan, menentukan masa lalu Anda. Makanya, dalam 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Saudara punya teman, Anda punya pergaulan, Anda punya perkumpulan tentunya. Betul ya? Di zaman sekarang juga zaman modern, kita dianggap cupu kalau kita nggak punya teman, nggak punya pergaulan, ya kan? Kita nggak modern dan lain sebagainya. Oke, nah saya mau beri saran buat saudara. Saran saya adalah seperti ini. Kalau Anda duduk di atas es, dan Anda mulai kedinginan gara-gara es itu tandanya Anda lebih baik segera pergi dari es itu. Tetapi jika Anda duduk di atas es dan Anda mulai mencairkan es tersebut, itu tandanya kamu dapat tetap berteman. Intinya begini, Anda tidak selalu harus melepaskan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang nggak beres di sekitar Anda. Oh, jauhi dia, jangan deket-deket, itu orang cemar tuh, najis segala macam. Enggak. Nggak selalu harus menjauhi orang-orang yang seperti itu. Tetapi, jika Anda menemukan atau Anda berkumpul bersama orang-orang, atau berkumpul berteman dengan seseorang yang ternyata orang tersebut menarik Anda ke dalam kegelapan, membuat Anda mengalami kemunduran di dalam kerohanian Anda, maka sudah waktunya Anda membatasi diri dengan orang-orang tersebut. Atau orang-orang tersebut, gaya berpikirnya, cara berpikirnya, itu mundur ke belakang, Anda tertarik dan maksud saya, Anda terbawa dengan pola-pola konsep seperti itu, Anda sudah waktunya untuk membatasi diri berarti dengan orang kelompok seperti itu. Tapi sebaliknya, jika Anda dapat tetap berada di dalam terang, Anda punya prinsip terang, prinsip kebenaran, dan Anda menolong mereka untuk menemukan terang, maka tetaplah jadi terang untuk mereka. Itu berarti ada pada diri saudara. Makanya saya katakan sama saudara,
terang itu harus hidup di dalam kehidupan Anda. Nah, itulah sebabnya saudara harus fokus kepada hal-hal yang menguatkan diri Anda. Fokus kepada firman itu yang menguatkan Anda. Yang terakhir, yang keempat adalah hilangkan suara musuh. Kalau saudara, bagaimana caranya merenovasinya adalah dengan menghilangkan suara musuh. Merenovasi keyakinan yang salah. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Si jahat iblis ini memiliki dua jenis panah utama yang dia lemparkan kepada setiap orang, termasuk kepada Anda. Pertama yang iblis lemparkan adalah pemikiran, panah pertama. Iblis tidak maha tahu, iblis tidak maha kuasa, iblis tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tetapi iblis dapat membisikkan pemikirannya ke dalam pikiran Anda. Oke? Misalkan begini saudara, kalau saudara pergi ke tempat pemancingan, saya jumpai mereka yang memancing itu, semua orang mancing dengan umpannya masing-masing. Lalu, ada seseorang yang saya diceritakan, dia bawa seperti alat sendiri gitu ya, dia cemplungin di situ. Nah, setiap kali dia memancing, ikan-ikan kumpul ke tempat dia, dan dia banyak tangkapan. Dia banyak tangkapan ikan, yang lain juga mancing, tapi tidak sebanyak dia. Tangkapan dia jauh lebih banyak. Artinya ikan tertarik ke tempat dia, dan dia lebih banyak mendapatkan tangkapan ikan. Saudara kasih Tuhan, iblis itu dia selalu akan memberikan umpan kepada pemikiran Anda. Dia memberikan umpan kepada pikiran yang menggoda. Seperti tadi, yang itu orang yang memancing, dia menyiapkan cacing di depan seekor ikan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ikan itu akan memakannya atau tidak? Sama dengan saudara, iblis memberikan pancingan. Anda makan nggak pancingannya iblis atau tidak? Itu tergantung saudara. Tapi kenyataannya, kita seringkali terpancing dan memakan pancingannya iblis. Lalu, setan mencoba membelokkan pikiran Anda. Setan coba belokkan. Karena setan tahu, kalau dia dapat menempatkan pikirannya di dalam keyakinan Anda, maka iblis pasti akan memenangkan pertarungannya. Nah, catat baik nih yang iblis lakukan. Dia panah pikiran Anda. Hati-hati, jagai, jangan biarkan suara si musuh ini, yaitu bersuara besar di dalam kehidupan Anda, bersuara dalam hidup Anda. Nah, panah yang kedua yang dilemparkan iblis adalah, kalau tadi dengan pikiran negatif, dia bikin suasana atau keadaan negatif. Bagaimana caranya? Seperti tentang Anda mengalami kesehatan yang tidak baik, kesehatan yang buruk, iblis mulai bersuara di dalam kehidupan Anda. Kebangkrutan, Anda mengalami masalah keuangan, ekonomi, atau masa lalu yang menyakitkan dan lain sebagainya. Dia bikin suasana, dia bikin situasinya negatif untuk menakuti Anda. Nah, Anda dapat memilih bagaimana untuk meresponsnya. Anda meresponsnya dengan rasa takut, atau Anda sebaliknya meresponsnya dengan iman. Nah, ketakutan membuat segala hal seperti tidak ada pengharapan. Sebaliknya, iman memberikan sudut pandang baru dan membangun sistem keyakinan yang baru di dalam diri Anda, berdasarkan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Saudara harus membangunnya dengan iman. Anda harus melawannya dengan iman. Saudara, ini perlu dipahami baik-baik. Makanya perlu dibedakan yang namanya pikiran positif dengan iman. Ya, pikiran positif dengan iman. Apa maksudnya? Maksud saya adalah begini. Alkitab tidak pernah menyuruh kita menolak apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab nggak pernah menolak kejadian yang terjadi. Alkitab menyuruh kita untuk menatap keadaan dan menghadapi situasinya dengan iman. Ketika Daniel berada di dalam gua singa misalkan nih, Daniel sangat menyadari bahwa ada singa-singa ganas di sekitar dia. Daniel melihat bagaimana para singa menjilati daging mangsanya. Daniel di dalam lubang singa, apa yang dilakukan? Daniel tidak mengatakan begini bahwa, oh, kehidupan saya penuh dengan keindahan. Saya ada di sini dan saya mengalami keindahan. Dan bahkan Daniel tidak melihat bahwa, oh, di sini tidak ada singa, yang ada hanya kambing dan domba saja. Enggak. Daniel melihat singa-singa itu ada di sana. Tetapi, bahkan di dalam bahaya ancaman maut, Daniel memiliki iman, percaya bahwa dia akan diselamatkan Tuhan. Itu yang menjadi keyakinan Daniel. Maksud saya, iman tidak menghilangkan kenyataannya.
Banyak orang beriman, tapi tidak berani melihat kenyataan. Saya cuma mau katakan bahwa saudara, kita melihat kenyataan penyakit di depan kita. Ada virus berbahaya di depan kita. Ada pertambahan jumlah penderita dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mengalami kematian. Saudara, kita bukan mengatakan, oh nggak ada yang mati. Oh nggak ada penyakit. Bukan. Kita bukan begitu. Kita jangan sembarangan. Kita mengatakan bahwa, oh nggak apa-apa, saya pelukan sama kamu. Mari kita ke gereja, misalkan seperti itu. Saya salaman, cipika, no problem, ada kuasa Tuhan, tenang, nggak ada penyakit, nggak ada virus. No, bukan seperti itu. Iman bukan seperti itu. Iman dia bisa melihat kenyataan yang ada. Oke, tetapi dia meyakini dan mempercayai virus ada di mana-mana, penyakit ada di mana-mana. Saya melakukan bagian saya. Saya menerapkan bagian saya yang terbaik. Dan saya mempercayai bahwa perlindungan Tuhan menyertai dan melindungi saya. Iman tidak membuat kita sembrono, iman tidak membuat kita asal-asalan. Itu harusnya yang dipakai oleh anak-anak Tuhan. Maka saya percaya bahwa kita perlu merenovasi keyakinan kita yang salah. Sehingga kita bisa mengalami kemajuan dan kita bisa mengalami perubahan. Well, ini bagian yang saya bagikan buat saudara. 4 bagian ini. Bagaimana kita merenovasi atau membongkar keyakinan lama kita yang salah. Nah, saya simpulkan bahwa di hari ini, setiap orang bisa berubah. Waktunya bukan nanti, melainkan saat ini juga. Apabila kita mau bekerja sama dengan perubahan, maka kemajuan yang dihasilkan akan membawa dampak yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi diri Anda, juga bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Ketika kita memilih keyakinan yang benar, maka jalan kita menjadi ringan. Dan daya jangkauan kita akan semakin luas. Semakin luas. Sehingga setiap potensi hebat yang ada pada diri kita akan dapat dimunculkan ke permukaan. Nah, situasi negatif yang saat ini kita hadapi, jangan izinkan kita dibawa untuk dicetak ke dalam situasi negatif tersebut. Saya berdoa buat saudara, saudara sepanjang bulan Januari ini telah mengalami kemajuan yang luar biasa. Kita berdoa bahwa transisi ini, perubahan ini, kemajuan ini terjadi atas hidup Anda bersama dengan keluarga Anda. Doa saya, Anda bahagia, Anda bersuka cita. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat melakukan segala perkara besar. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di hari Minggu ini kami diberkati luar biasa. Kami menyadari bahwa banyak kali kami sulit untuk berubah, bukan karena situasinya yang menghalangi kami, tapi karena keyakinan yang kami bentengi di dalam diri kami. Itu salah. Sekarang kami mengerti, kami perlu merenovasinya, kami perlu membongkarnya, dan kami perlu mengizinkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan masuk, mengendalikan, menguasai hidup di dalam kehidupan kami. Aku berdoa setiap anak Tuhan diberkati dengan merubah keyakinan mereka dengan benar, yaitu dengan memahami konsep-konsep yang diajarkan sepanjang bulan Januari ini. Kami belajar banyak tentang perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap teman-teman, setiap keluarga, setiap pribadi, mereka mengalami kemajuan di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan menjadi orang yang drop ke bawah, tapi mereka menjadi orang-orang yang survive, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi garam, menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan buat orang-orang lain di sekitar mereka. Kami berdoa melepaskan berkat bagi bangsa ini. Indonesia diberkati. Segala sesuatu yang berjalan di tahun 2021 ini, kami percaya terjadi perubahan, terjadi kemajuan. Kami tahu situasinya tidak sama lagi dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami percaya dalam situasi yang baru, kami mengalami berkat-berkat yang baru, kemajuan yang baru, terobosan yang baru, sesuatu yang luar biasa terjadi bagi kehidupan kami. Aku melepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Terimalah setiap anak-anak Tuhan mengalami kemajuan, perubahan yang terjadi, membuat mereka maju, membuat mereka berhasil, membuat mereka luar biasa, membuat mereka tidak ketakutan lagi, tetapi mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan lagi menjadi mental korban, tapi orang-orang yang membawa perubahan kepada lingkungan sekitar dia. Setan iblis tidak berkuasa bagi kehidupan mereka. Mereka menginjak ular dan kalajengking, mereka mengalami kemenangan-kemenangan di dalam setiap area di mana mereka ditempatkan, mereka mengalami kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang kami terima sepanjang bulan Januari ini. Kami diberkati dengan luar biasa. Kasih karunia Tuhan berlimpah bagi kehidupan kami. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini juga kami memberkati setiap mereka yang telah bekerja sama dalam pelayanan ini. Siapapun teman-teman yang telah terlibat semuanya diberkati. Apapun yang telah mereka korbankan digantikan ratusan kali ganda. Tangan-tangan mereka juga telah memberikan persembahan syukur, diberkati Tuhan. Tidak pernah kekurangan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Bisnis, karir, project, mereka diberkati. Pendidikan kuliah mereka juga diberkati. Keluarga mereka semua diberkati. Malaikat jagai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Thank you Lord Jesus. Saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri dan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu.
diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Puji Tuhan dan shalom.